Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Wardah yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Aisyah Purnama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal rencana aksi komunikasi publik dengan tema kampanye komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan mental di kalangan remaja perkotaan. Tema ini saya angkat karena kesehatan mental remaja saat ini menjadi isu yang semakin penting, namun masih sering dianggap rendah oleh masyarakat luas. Dalam presentasi ini saya akan membahas 5 bagian utama, yaitu pertama, latar belakang masalah, kedua, tujuan dan sasaran program, ketiga, strategi komunikasi, keempat, rencana aksi beserta timeline, serta yang terakhir yaitu evaluasi program. Oke, latar belakang dari program ini didasarkan pada meningkatnya kasus gangguan kesehatan mental pada remaja, khususnya di wilayah perkotaan. Berdasarkan data, 1 dari 5 remaja mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres, kecemasan, maupun depresi. Namun hanya sebagian kecil yang mencari bantuan ke profesional. Permasalahan utama yang ditemukan adalah masih kuatnya stigma sosial terhadap isu kesehatan mental. Banyak remaja merasa takut dianggap lemah atau berlebihan ketika mengungkapkan kondisi psikologisnya. Selain itu, literasi masyarakat mengenai kesehatan mental juga masih rendah, baik di lingkungan keluarga maupun sekolah. Di sisi lain, perkembangan media digital memberikan peluang besar karena mayoritas remaja sekarang aktif menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, media digital ini dipilih sebagai sarana utama dalam kampanye komunikasi kali ini. Oke, tujuan dari kampanye ini adalah meningkatkan kesadaran dan literasi kesehatan mental di kalangan remaja perkotaan melalui komunikasi berbasis media digital. Secara khusus, program ini bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap kesehatan mental, mendorong remaja mengenali gejala sejak dini, lalu meningkatkan keberanian mereka untuk mencari bantuan ke profesional. Sasaran utama dari program ini adalah remaja berusia 13-22 tahun di wilayah perkotaan. Selain itu juga orang tua, guru, komunitas, dan individu juga menjadi sasaran karena mereka memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang suportif bagi remaja. Strategi komunikasi dalam kampanye ini dibangun melalui 4 komponen utama. Pertama adalah pesan untuk utama kampanye, yaitu kamu tidak sendiri. Pesan ini dirancang untuk memberikan dukungan emosional sekaligus mengurangi stigma terhadap kesehatan mental. Kedua adalah penggunaan media digital seperti IG, TikTok, YouTube, podcast, dan webinar interaktif karena platform tersebut paling banyak digunakan oleh remaja saat ini. Ketiga adalah format konten berupa video edukatif, infografis, reels, dan storytelling yang disampaikan dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Keempat adalah pendekatan komunikasi peer-to-peer dan menggunakan opinion leader seperti influencer, konselor, serta tokoh muda agar pesan lebih mudah diterima audiens. Strategi ini juga didukung oleh teori social learning dari Albert Bandura yang menjelaskan bahwa individu cenderung belajar melalui pengamatan terhadap lingkungan dan tokoh yang mereka anggap dekat. Program ini direncanakan berlangsung selama 12 bulan dan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama, persiapan meliputi riset audiens, pembentukan tim, dan produksi konten awal. Tahap kedua yaitu peluncuran kampanye melalui media sosial, webinar perdana, dan kolaborasi dengan influencer. Lalu tahap ketiga yaitu pelaksanaan inti berupa publikasi konten rutin, kegiatan komunitas, dan monitoring engagement audience. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi program melalui survei analisis KPI, serta penyusunan laporan hasil kegiatan. Keberhasilan program akan diukur melalui beberapa indikator atau KPI. Di antaranya adalah target jangkauan sebesar 2,5 juta pengguna media sosial, engagement rate sebesar 8%, serta partisipasi minimal 5.000 peserta webinar. Selain itu, keberhasilan program juga diukur melalui peningkatan pemahaman peserta terhadap isu kesehatan mental berdasarkan hasil survei sebelum dan sesudah kampanye. Metode evaluasi dilakukan melalui analisis media sosial, pre-test dan post-test, focus group discussion, serta laporan akhir program.
Dengan evaluasi yang terukur, program ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan bukan hanya sekedar meningkatkan popularitas kampanye di media digital. Ya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental remaja. Melalui strategi komunikasi yang terencana, edukatif, dan berbasis media digital, kampanye ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli dan suportif terhadap kesehatan mental. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.